Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan pertemuan struktur aljabar kali ini, masuk ke materi grup siklik. Apa itu grup siklik? Kita lihat definisinya. Misal saya punya sebuah himpunan dengan satu operasi, katakanlah himpunan G dengan operasi titik, suatu grup gitu ya. G disebut grup siklik jika terdapat A anggota G sedemikian hingga setiap X anggota G berlaku X sama dengan A pangkat N untuk N bilangan bulat. Yang selanjutnya A ini disebut sebagai generator dan G bisa kita tulis sebagai himpunan dari generator A gitu ya. Artinya ilustrasinya begini. Kita punya sebuah himpunan yang di dalamnya punya anggota. Nah, salah satu anggota pada himpunan tersebut kita bisa buat atau kita bisa dandani sedemikian rupa sehingga si anggota tersebut bisa menjadi anggota yang lain. Atau ibaratnya ilustrasinya, kalau saya punya dalam suatu ruangan misalnya ada 10 orang, katakanlah A, B, C sampai J mungkin ya. Nah, kita bisa ambil satu orang, setidaknya satu orang, katakanlah si A. Si A ini bisa kita buat menjadi tampak seperti anggota yang lain. Bisa menjadi B, bisa menjadi C gitu ya. Bagaimanapun caranya kita dandani. Misalnya untuk menjadi B, si A ini kita pakaikan wig misalnya gitu. Atau untuk menjadi si C, si A ini harus kita pakaikan sepatu warna biru misalnya. Dan seterusnya sampai kita bisa simpulkan bahwa si A ini itu bisa kita dandani sehingga tampil seperti anggota yang lain. Nah, ilustrasi tersebut bisa kita gunakan untuk membayangkan seperti apa grup siklik. Jadi berdasarkan definisi ini, bahwa ada A anggota di G, si A ini bisa kita buat sedemikian rupa sehingga A ini bisa menjadi anggota yang lain di G dengan cara kita memangkatkan si A ini sebanyak N kali untuk operasi perkalian. Oke. Tapi untuk operasi penjumlahan maka untuk membuat si A ini tampak seperti si X maka harus kita kalikan dengan si N. N ini suatu bilangan bulat. Oke, kita lihat contohnya. Katakanlah saya punya Z4 dengan operasi penjumlahan. Karena operasinya penjumlahan, maka untuk membuat salah satu anggota di Z4 ini tampak seperti anggota yang lain, maka harus dikalikan dengan bilangan bulat, dengan suatu bilangan bulat. Jadi kita pilih saja, katakanlah satu anggota Z4, sehingga si satu ini bisa kita buat seperti anggota yang lain. Jadi satu ini bisa menjadi 0 dengan cara kita kalikan dengan bilangan bulat yaitu 0. Kemudian satu ini juga bisa menjadi 1 dengan cara kita kalikan dengan bilangan bulat 1. Kemudian 1 juga bisa menjadi 2 dengan cara kita kalikan dengan 2, dan 1 juga bisa menjadi 3 dengan cara kita kalikan 1 ini dengan 3. 0, 1, 2, 3 di sini adalah bilangan bulat. 1 ini adalah anggota Z4 yang bisa menjadi semua anggota di Z4. Bisa jadi 0, bisa jadi 1, bisa jadi 2, dan bisa jadi 3.
Oleh sebab itu, 1 ini bisa kita anggap sebagai generator dan Z4 bisa kita tulis sebagai 1 begini ya, dengan kurung apa nih siku ya. Nah, pertanyaannya, adakah anggota lain di Z4 yang dapat dijadikan generator? Apakah 0 bisa menjadi generator? Nah, kalau kita lihat 0 bisa nggak? 0 bisa jadi 0 ya, oke. 0 bisa nggak jadi 1? Nah, berapa dikalikan 0 sehingga jadi 1? Tidak ada ya? Tidak bisa. Nah, sehingga dengan 1 saja penyangkal, karena 0 tidak bisa menjadi 1, artinya 1 ini tidak bisa kita buat menjadi 0 dikali berapa ya, maka 0 tidak bisa menjadi generator. Nah, kita cek lagi 2, apakah 2 bisa menjadi generator? 2 untuk menjadi 0, 2 ini bisa kita kalikan dengan 0. Untuk menjadi 1, 2 harus dikalikan dengan berapa? Kalau kita kalikan dengan 1, hasilnya jadi 2. Kalau kita kalikan dengan 2, hasilnya jadi 0. Kalau kita kalikan dengan 3, hasilnya jadi 2. Jadi tidak bisa menjadi 1. Artinya 2 ini tidak ada pengalinya sehingga menjadi 1. Tapi kalau menjadi 2 bisa dia. 2 dikali 1 untuk jadi 3. Nah, jadi 3 pun nggak bisa ya. 2 dikali berapa supaya jadi 3? Tidak bisa. Jadi 2 pun tidak bisa kita buat sebagai generator. Satu lagi misalnya 3. Kalau kita penasaran boleh dicek. 3 bisa menjadi 0 dengan cara kita kalikan dengan 0. 3 bisa nggak menjadi 1? 3 dikali berapa? Dikali 1 jadi 3. Jadi kita tulis dulu yang di sini ya. 3 bisa kita kalikan dengan 1 dikalikan dengan 2. 3 ini jadi 2 ya. Jadi 2 ini bisa kita tulis sebagai 3 kali 2. Kemudian 3 kali 3 itu adalah 1 ya. Oke. 3 kali 3 sama dengan 1 ya. Di Z4 ya. Di Z4 3 kali 3 itu 1. Oke, jadi dengan kata lain bahwa 3 ini bisa menjadi generator. Nah, jadi selain 1, 3 juga bisa menjadi generator. Artinya 3 bisa menjadi anggota yang lain di Z4 dengan cara kita kalikan dengan suatu bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh yang lain misalnya saya punya himpunan K, isinya 1, min 1, I, dan min I. K dengan operasi perkalian merupakan grup siklik. Karena terdapat I, jadi kita pilih I di K sehingga I ini bisa menjadi anggota yang lain selain I-nya itu sendiri. Jadi I bisa menjadi 1, I bisa menjadi min 1, I bisa menjadi min I juga. Pertanyaannya, adakah anggota lain dari K yang dapat dijadikan generator? Jadi selain I ada nggak anggota K yang bisa menjadi generator? Kita cek saja satu-satu. Kalau 1 bisa nggak jadi generator? Untuk menjadi 1 harus dipangkatkan berapa? Karena ini operasinya perkalian, jadi harus dipangkatkan ya. Oke, 1 bisa dipangkatkan 1 juga bisa, pangkatkan 0 juga bisa ya. Untuk menjadi min 1 harus dipangkatkan berapa? Nah, untuk menjadi min 1 tidak bisa menjadi min 1 ya. Karena tidak ada N di sini yang memenuhi. Oleh sebab itu 1 tidak bisa menjadi generator. Begitupun dengan kita lihat kalau min 1 bisa nggak?
Untuk menjadi 1, min 1 kita pangkatkan dengan 2. Oke, bisa ya. Untuk menjadi min 1 cukup kita pangkatkan dengan 1. Untuk menjadi i, nah, min 1 ini tidak bisa menjadi i karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Min 1 dipangkatkan berapa supaya jadi i? Tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Jadi min 1 juga ternyata tidak bisa menjadi generator. Yang terakhir yang terakhir yaitu min i. Kita lihat untuk menjadi 1 min i ini harus dipangkatkan berapa? Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Pangkat 4 ya. Oke, pangkat 4 min i bisa menjadi 1. Untuk menjadi min 1 min i harus dipangkatkan berapa? Pangkat 2 kah? Atau pangkat 3 kah? Pangkat 2 ya. Jadi di sini pangkat 2. Min i pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian supaya jadi i, min i ini harus dipangkatkan berapa? Pangkat 1, pangkat 2 sudah, pangkat 3, pangkat 3 ya. Oke, pangkat 3. Min 1 min i kan. Oke, pangkat 3 ya. Kemudian min i tinggal pangkatkan 1 ya. Sama dengan min i pangkat 1. Oke, ternyata setelah kita coba bahwa min i juga bisa menjadi generator. Artinya dia bisa menjadi setiap anggota di K. Jadi K juga bisa kita tulis sebagai min i. Oke, gini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada teorema setiap grup siklik adalah grup Abel. Artinya bahwa kalau dia grup siklik pasti berlaku hukum komutatif di situ. Nah, seperti kita tahu bahwa katakanlah kita ambil misalnya tadi perpangkatan, bahwa setiap anggota di grup siklik itu bisa dibuat sebagai salah satu bisa dibuat sebagai setiap anggota yang lain. Jadi kalau saya punya G dengan operasi perkalian tadi, katakanlah ada A di G sehingga A ini menjadi generator. Itu. Maka kalau saya ambil sembarang 2 anggota di G, itu bisa saya tulis sebagai A pangkat M dan A pangkat N misalnya. G. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menunjukkan bahwa di G ini berlaku hukum komutatif sehingga G bisa dikatakan sebagai grup Abel. Kita tahu bahwa kalau dia grup siklik maka pasti dia grup ya. Sehingga kalau kita ambil sebarang 2 anggota di G dalam bentuk seperti ini karena A-nya sebagai generator, maka kalau kita kalikan A pangkat M dengan A pangkat N, ini bisa kita tulis sebagai A pangkat M plus N. Sehingga sebagaimana berlaku di bilangan bulat bahwa
M plus N itu bisa kita balik atau berlaku hukum komutatif di bilangan bulat. Artinya A juga bisa kita tulis sebagai A pangkat N plus M. Dengan kata lain, A pangkat N dikali A pangkat M. Sehingga kalau kita punya ini ternyata sama saja dengan ini. Berarti di G berlaku hukum komutatif. Sehingga benar bahwa setiap grup siklik adalah grup Abel. Nah, kemudian ada teorema yang kedua bahwa setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Nah, bagaimana kita menunjukkannya? Pertama tentunya kita harus memisalkan grupnya dulu apa. Kita gunakan grup yang sama dengan yang di atas. Katakanlah kita punya grup G dengan A sebagai generatornya. Kemudian kita juga punya subgrup A dengan operasi yang sama, merupakan subgrup dari G. Nah, tentu jika G ini grup siklik dan H sebagai subgrup dari G, maka anggota di H itu bisa kita nyatakan juga sebagai A pangkat sesuatu gitu ya. Katakanlah misalnya bentuknya di H ini bisa kita buat sebagai A pangkat P gitu. Untuk P bilangan bulat. Nah, kemudian kita misalkan ada A pangkat M di H ya, dengan M-nya itu bilangan bulat positif terkecil. Bulat positif terkecil. Jadi bentuknya kan A pangkat P. Katakanlah di sana ada A pangkat bilangan bulat positif terkecil, entah berapa. Nah, kita pilih itu, kemudian kita tunjukkan bahwa A pangkat M itu sebagai generatornya. Jadi kita pilih A pangkat M tersebut, atau katakanlah A pangkat M ini bentuk aslinya adalah C gitu. Maka kita buktikan bahwa A pangkat M sama dengan C ini, atau si C ini sebagai generator dari H gitu ya. Kita akan tunjukkan bahwa G itu bahwa H itu memiliki generator C, karena kita sudah memilih M sebagai bilangan bulat positif terkecil dengan harapan bahwa dia bisa menjadi generator. Oke, kita ambil sebarang anggota H, katakanlah misalnya B, misalnya B gitu ya. Tentu B ini karena dia anggota H, maka dia anggota G juga, sehingga dia bisa dibuat sebagai A pangkat sesuatu. Misalnya A pangkat N gitu. Sehingga anggota H gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa setiap bilangan bulat itu pasti bisa dibuat sebagai hasil perkalian dua bilangan bulat ditambah sesuatu, kan? Algoritma pembagian mengatakan bahwa setiap bilangan bulat itu bisa kita buat sebagai perkalian dari dua bilangan bulat ditambah sesuatu.
Nah, dengan kata lain, kalau misalnya N, M gitu ya, P juga itu bilangan bulat, artinya bahwa N ini bisa saya buat sebagai perkalian dari M dengan sesuatu, katakanlah misalnya Q ditambah sesuatu. Artinya N ini bisa dibagi M dengan hasil baginya Q dan sisanya R, kan gitu ya, algoritma pembagian. Nah, sehingga kalau saya punya B di sini, si B ini bisa saya buat dalam bentuk lain, yaitu A pangkat M dikali Q ditambah R, karena N sama dengan M dikali Q tambah R. Artinya apa? Ini akan sama saja dengan A pangkat M ya, pangkat Q dikali A pangkat R. Nah, kita tahu bahwa A pangkat M itu adalah C, sehingga ini bisa kita buat sebagai C pangkat Q dikali A pangkat R, kan gitu ya. Atau kita bisa juga tuliskan bahwa B sama dengan C pangkat Q dikali A pangkat R. Nah, dengan kata lain, ini akan bersesuaian juga dengan gitu ya, A pangkat R sama dengan B dikali C pangkat negatif Q. Oke, karena dia grup, maka dia punya inverse, sehingga oke, kalau mau rapi sih nulisnya bukan begitu ya. Oke, kita hapus dulu. Kalau mau sesuai dengan penulisan ini, berarti kita bisa tuliskan di sini C pangkat min Q dikali B sama dengan A pangkat R gitu ya. Artinya A pangkat R itu sama saja dengan C pangkat min Q kali B. Dimana kita tahu bahwa B ini anggota H. Kemudian kita tahu juga bahwa C itu anggota H. Karena C anggota H, maka C pangkat Q juga anggota H. Karena perkalian C dengan C itu anggota H, karena H-nya grup. Sehingga C pangkat min Q-nya juga anggota H. Jadi dia anggota H, dia juga anggota H. Karena perkalian dua anggota H, C min Q dikali B, kemudian H-nya juga grup, sehingga pasti tertutup. Artinya A pangkat R juga pasti anggota H. Jadi oke, kita punya A pangkat R anggota H. Nah, kita tahu bahwa algoritma pembagian itu mengatakan bahwa N itu bisa dibuat sebagai M kali Q ditambah R. Sini ada yang terlewat ya. Dengan ketentuan bahwa R-nya itu pasti lebih kecil dari M dan lebih besar dari sama dengan 0. Karena kalau misalnya R-nya sama dengan M, maka nanti masuknya ke Q gitu ya. Q-nya yang bertambah. Makanya di sini R-nya tidak boleh lebih besar dari M. Nah, andaikan R-nya lebih kecil dari M, kan? Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Bisa R-nya lebih kecil dari M, atau R-nya sama dengan 0. Bisa R-nya lebih kecil dari M, atau R-nya lebih
atau R-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, di sini kemungkinannya dia bisa lebih kecil dari M atau ya lebih kecil dari M cuma tidak sama dengan 0 gini ya. Atau si R-nya ini sama dengan 0. Nah, kita tahu andaikan si R-nya itu lebih kecil dari M, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A pangkat R dengan R lebih kecil dari M itu bertentangan dengan pemilihan M sebagai bilangan bulat positif terkecil. Artinya si A pangkat M ini tidak bisa menjadi generator, gitu ya. Jadi ini H sama dengan C ini tidak bisa terbukti. Jadi kontradiksi, sehingga kalau bertentangan dengan M sebagai bilangan bulat positif terkecil, maka R tidak mungkin lebih kecil dari M. Haruslah R sama dengan 0 gitu. Kalau yang ini tidak bisa kan gitu, maka haruslah R-nya yang sama dengan 0. Sehingga kalau R-nya sama dengan 0, ini bisa kita tuliskan bahwa B sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M pangkat Q. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai C pangkat Q, yang artinya bahwa setiap anggota H, karena B ini kita ambil sebarang, setiap anggota H pasti bisa dibuat sebagai perpangkatan dari C, sehingga terbukti bahwa C ini sebagai generator dari H, yang bisa kita simpulkan bahwa H adalah grup siklis. Karena H subgrup dari G, sehingga H subgrup dari grup siklik merupakan grup siklik juga. Grup siklik. Gitu ya. Kemudian ada order dari elemen. Definisinya, order sebuah elemen A dari grup G adalah bilangan bulat positif terkecil M sedemikian hingga A pangkat M-nya sama dengan identitas. Jika tidak ada M, maka A berorder tak hingga. Jadi kalau M-nya tidak ditemukan, maka A-nya berorder tak hingga. Misal pada grup K yang tadi, dengan K-nya 1 min 1 I dan min I, order dari 1 adalah 1. Kenapa? Karena 1 pangkat 1 itu adalah identitas. Ya. Jadi pangkatnya itu yang disebut sebagai order. Kemudian min 1 itu order dari min 1 adalah 2. Kenapa? Karena min 1 pangkat 2 itu sama dengan identitas. Identitasnya 1 kan. Kemudian ini order dari I itu adalah 4, karena I pangkat 4 itu sama dengan identitas atau sama dengan 1. Kemudian min I juga sama, ordernya 4, karena min I pangkat 4 itu sama dengan identitas. Nah, kita coba tentukan order dari setiap anggota pada Z6. Order dari 0. Ini operasinya penjumlahan ya. Kemudian order dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Order. Oke, order dari 0. Kita tahu identitas di Z6 adalah 0 terhadap penjumlahan, maka 0 dikali berapa supaya jadi identitas, kan gitu ya. Maka dikali 0. Atau misalnya 0 karena M-nya sebagai, di definisi ini M-nya itu sebagai bilangan bulat positif terkecil, maka 0 dikali berapa supaya jadi 0? Ya dikali 1 bisa. Sehingga order dari 0 adalah 1. Nah gitu ya. Karena 0 dikali 1 sama dengan ini yang jadi order. Kemudian 1 ini ordernya berapa? Atau 1 dikali berapa supaya jadi 0 di bilangan bulat modulo 6. Supaya jadi 0, 1 pasti harus dikali 6 ya. Karena dikali bilangan yang kurang dari 6 itu tidak jadi 0. Sehingga supaya jadi 0 itu harus dikali 6. Karena di sini M-nya itu adalah bilangan bulat positif terkecil, tidak ada batasan dia harus berapa, maka bilangan bulat positif terkecil sehingga 1 itu menjadi identitas adalah 6. Jadi order dari 1 adalah 6. Gitu ya. Nah, karena gitu. Kemudian order dari 2 dikali berapa supaya jadi identitas. Nah, karena identitasnya 0 atau 6, maka 2 harus dikali dengan 3 supaya jadi 6 kan. Maka ordernya adalah 3. 3 pun begitu sebaliknya dari 2, maka harus dikali 2 supaya jadi 6. Artinya 6 di bilangan bulat modulo 6 adalah 0. 4 harus dikali berapa supaya jadi 0 kali berapa? Kali 1, kali 2, kali 3, kali 3 ya. Kali 2, kali 1, enggak ya, kali 3 ya. 4 kali 3, 12. 12 itu 0. Nah, 5 dikali berapa supaya jadi 0? Kali 1, kali 2, kali 3, 15, kali 4, 20. Kali 5 nggak bisa, kali 6 paling dikali 6 ya, 30. Oke. Jadi kita punya order dari setiap bilangan bulat pada modulo 6 adalah ini. Nah, ada teorema jika G sebuah grup hingga dan A anggota G, maka order A merupakan faktor dari order G. Oke, jadi order A merupakan faktor dari order G. Kita lihat yang tadi kita sudah kerjakan. Yang inilah Z6. Order Z6 berapa? Z6 itu banyaknya anggota Z6 itu ada 6 ya. Nah, maka order dari setiap anggota di Z6 adalah faktor dari 6. Kita lihat 1, 2, 3, 6 gitu ya. Ini semua faktor dari 6. Semua ini faktor dari 6. Faktor dari order Z6. Begitupun dengan K ini. K ini order K-nya kan 4.
banyaknya anggota dari K itu 4. Sehingga kita lihat order dari anggota-anggotanya itu faktor dari 4. 1, 2, 4 gitu ya. 1, 2, 4, 4. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian teorema 4, jika G bisa dibuat sebagai A gitu ya. Artinya A-nya sebagai generator dari G, grup siklik berorder n, maka sebuah elemen A pangkat M anggota G dengan M-nya kurang dari n dan lebih dari sama dengan 1 adalah generator dari G jika dan hanya jika FPBMN-nya sama dengan 1 atau GCD MN-nya itu sama dengan 1. Kita gunakan contoh yang K tadi lah ya. K yang isinya 1 min 1 I dan min I dengan operasi perkalian ya. Kita tahu bahwa generatornya salah satunya adalah 1, sehingga bisa kita tulis begini. Kemudian kita bisa buat yang lainnya juga, bukan 1 ya, I ya. Kita bisa buat yang lainnya itu sebagai kalau satunya ini I pangkat 4 min satunya I pangkat 2 ya. Kemudian ini I pangkat 1, kemudian ini I pangkat min pangkat 3 ya. Pangkat 3 betul nggak? Min 1, oke, betul ya, pangkat 3 ya. Nah, kita pakai contoh ini. Di teorema 4 ini dia mengatakan bahwa kalau si G-nya sama dengan A dengan A-nya generator itu berorder n. Nah, kita terapkan ke sini, si K-nya itu mempunyai generator dengan order K-nya sama dengan 4. Order K ya. Order K sama dengan 4. N-nya itu 4. Maka sebuah elemen A pangkat M anggota G dengan M kurang dari N adalah generator dari G jika dan hanya jika FPB dari MN-nya adalah 1. Berarti kita untuk menentukan generator yang lain selain I itu kita bisa dengan mencari bilangan yang mempunyai GCD-nya itu dengan 4 itu 1. Jadi bilangan berapa yang GCD-nya dengan 4 itu 1 ya. Kalau 4 tidak mungkin, 2 juga tidak mungkin, berarti antara 1 dan 3. Oke. Nah, 1 dan 3 itu di sini dipakai oleh I dan min I. Sehingga I ini dan min I itu menjadi generator dari K. I ini sebagai I pangkat 1, satunya itu relatif prim dengan 4, kemudian 3 juga relatif prim dengan 4, sehingga I dan min I sebagai generator.